Nggak bahasa Inggris ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak bisa sih. Itu jadi bahasa Arab. Ambil? Ya jadi kenalin deh, nama gue Kemal. Abis Pak bapaknya? Levi. Habis. Ini kan lagi lagi Halloween ya, bisa. jadi sebagian besar kru-kru di sini lagi pada dandan setan ya. Tapi dulu ingat kata orang tua gue katanya kalau misalnya kita lihat setan kita harus baca ayat kursi. Tapi kalau menurut gue di Indonesia nggak ampuh men. Soalnya kenapa? Hantunya bukan hantu Arab gitu. Ya ngapain kita bacain ayat kursi? Ya nggak sih? Lagi pula orang Indonesia kan rata-rata yang hantu Muslim dan dia hatam Al-Quran. Begitu kita baca, ikutin anak Bismillahirrahmanirrahim, pasti hantunya bilang, lu ngapain, gue udah hatam Al-Quran, gue gak bakalan takut. Gak bakalan takut gue. Jadi lu gak usah gitu-gitu. Jadi kalau menurut gue itu gak sedikit kurang-kurang berkenannya. Jadi kalau misalnya kita lihat hantu, kita katain aja, kuntilanak ya? Iya, kok perutnya bolong jelek, gak bisa jadi model lu. Hah? Akhirnya dia gak pede, akhirnya dia cabut. Mungkin itu cara yang ampuh ya. Gua gitu. Nah terus ngomongin masalah Arab gitu ya kan, ngomongin Arab kan banyak yang bilang gue kayak orang-orang Arab ya, gue bilang. Tapi sebenarnya gue bingung karena ternyata setelah gue kaji-kaji lagi, orang tua gue itu bokap gue orang asli Kalimantan Timur ya. Terus nyokap gue juga orang asli Surabaya. Dari mana gue tiba-tiba lahir jadinya Arab? Itu gue bingung. Jadi gue tuh kayak berasa sapi tapi ngelahirin gue kuda. Begitu gue lihat emak gue kuda, wah ini kuda salah pergaulan nih. Ini salah pergaulan nih. Pengen punya anak sapi padahal dia kuda gitu. Sama kayak bokap gue salah menggauli, makanya tiba-tiba gue jadi Arab ya. Gue nggak tahu. Terus yang paling anehnya lagi, gue makin dewasa gue makin curiga. Jangan-jangan soalnya tetangga gue itu Arab abis men. Wah gue pikir, jangan-jangan gue ketuker dengan tangga gue nih, gitu-gitu. Jadi gue iseng main-main ke rumahnya, ada anaknya namanya Hamid, gue cek-cek album gitu, bilang, Mit, kalau lu kecil Indonesia banget, nah lu Arab banget lah, ketuker gue ya udahlah, tapi ikhlasin aja, kok udah gede ya. Dan lagi pula kalau dilihat tingkat ekonomi, kayaknya lebih kaya keluarga gue yang sekarang ya, alhamdulillah ya. Soalnya kalau gue lihat tetangga gue lagi miris, itu tingkat ekonominya lagi pasang surut, friend. Soalnya katanya harga sejadah itu lagi turun di pasaran. Jadi gue bersyukur di keluarga yang sekarang gitu ya. Terus lu juga kalau misalnya makan ya, makanan sehari-hari lu biasa makan nasi, standar. Makan roti biar berasa orang bule standar. Keluarga gue dong coy, makanan pokoknya itu korma, tau gak lu? Korma, segala macam bentuk korma. Mau korma itu korma goreng nih, korma rebus, korma capcay. Sampai kalau mau minum aja bikin dulu jus korma. Ribet, mau minum air putih nih boleh, cemplungin dulu korma biar abdol. Katanya wah itu pokoknya udah kayak narkoba. Jadi pernah sehari ya keluarga gue nggak makan korma itu alhamdulillah langsung pada ayan ya satu rumahnya. Jadi ya begitulah. Terus ya kalau misalnya lu biasa berternak sapi, berternak kuda, kalau keluarga gue nggak, berternaknya onta. Jadi bokap gue tuh juara onta, satu-satunya di Indonesia. Jadi saking banyaknya onta di rumah gue ya, itu bokap gue pengen bikin perusahaan delman kita tapi nggak pakai kuda, pakai onta. Nah yang jadi permasalahannya apa? Onta itu kan jalannya lambat ya. Misalnya kita pecut ini paling mentok larinya 30 km per jam. Itu naik 31 itu transisinya udah berat banget, jadi sering pingsan tuh onta. Kan ribet kan jadinya. Jadi kebayang aja kalau misalnya tuh onta narik dari Ancol Cibubur, insya Allah 40 hari 40 malam coy baru nyampe Cibubur. Iya. Nyampe Cibubur baru 40 hari 40 malam. Jadi udah kayak zamannya Mekah hijrah ke Madinah zaman jahiliyah. Makanya gua nggak setuju deh, gua nggak setuju. Terus ada orang Arab itu katanya ada yang bilang enak, sebenarnya ada nggak enaknya jadi orang Arab. Itu ada dua. Yang paling pertama itu apa? Orang Arab itu bulunya banyak banget. Jadi susah bedain orang Arab sama orang hutan, beda 11-12. Iya 11-12. Jadi kayak kita tuh sebenarnya kembar ya, tapi beda ras ya. Orang Arab sama orang hutan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita brewokan gitu, jadi yang paling repot kalau misalnya lagi brewokan terus kita jalan-jalan tuh bukan dianggap seksi cuy, dianggap pelaku bom bunuh diri dong lu. Jadi kalau begitu gue lagi ke mall gitu, baru nyampe pintu masuk tuh yang ini pip gitu ya detektor gitu langsung, wah ini nggak aman nih, bawa ke pos satpam nih orang nih. Akhirnya dibawa ke pos satpam gitu. Terus begitu gue pulang ke rumah itu lebih aneh lagi. Soalnya kenapa? Begitu gue lihat kok banyak orang nongkrong di depan rumah gue gitu.
Terus gue perhatiin ada tukang bakso bolak-balik 10 kali, ternyata gue cari tahu itu Intel sob. Ya. Intel, wih rumah gue dianggap markas Abu Bakar